Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena jurus 3 keberuntungan. Mestinya sudah hafal loh nih. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia, makhluk yang pikirannya tinggi, luhur. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, tentu saja harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa mengumpulkan jasa kebajikan dari karma baik yang kita upayakan melalui pikiran, ucapan, dan fisik. Dan pundi-pundi jasa kebajikan ini akan kita bawa untuk mati. Mati yang pura-pura ya, karena kita belum bisa mati beneran. Kita cuman gedebak-gedebuk pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Sampai suatu ketika kita benar-benar mati, maksudnya tidak terlahir lagi. Semoga suatu ketika itu terjadi pada kita. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita lihat tiba-tiba sudah 23 Januari, kita bisa mengalami apa yang namanya kehidupan ini. Beruntungnya kita punya indera yang melalui indera itu kita bisa mengalami kehidupan dalam titik-titik peristiwa-peristiwa yang menghampiri kita atau yang kita hampiri. Kalau kita di SD dulu kan diajari ya, indera itu ada 5, makanya dinamakan panca indera. Apa anak-anak? Wah, hafal. Mata, hidung, mulut, telinga, kulit. Tapi mereka tidak diajari tentang bisanya kita mengalami itu. Harus ada syarat utamanya. Meskipun kita punya mata, ada benda yang kita lihat, belum tentu kita mengalami itu. Kenapa? Karena tidak ada syarat utamanya. Apa itu? Kesadaran. Itu sebabnya kalau kita semua mungkin gedebak-gedebuk mencari gimana caranya punya kesadaran, salah satunya adalah meditasi. Maka ada meditasi kesadaran. Nah, 5 indera tadi, kalau menurut Dhamma belum cukup. Ada indera ke-6. Dan ini yang luar biasa penting, yaitu indera pikiran. Kalau tadi kesadarannya kita lihat, mata tanpa kesadaran kita bisa nggak lihat apa-apa. Tapi kalau pikiran ini tanpa kesadaran, pengaruhnya bisa luar biasa buruk. Kenapa? Karena begitu sedikit yang kita sadari tentang harta kita ke-6 ini, yaitu pikiran. Objek pikiran itu apa? Lihat sebentar aja kita ngerti. Twing. Oh, objeknya tuh buah pikir. Ada yang mengatakan, oh, pemikiran. Ada yang mengatakan, oh, ide. Salah satu dari terjemahan yang menarik adalah mental formation, bentukan mental. Jadi yang dibentuk oleh pikiran itu bisa memberikan bentukan mental sebagai objeknya. Nah, kalau proses pikiran ini kita bisa lihat, oh, terjadi proses berpikir. Kita sadar enggak ya bahwa kita berpikir? Belum tentu loh. Belum tentu pikiran menyadari bahwa dia sedang berpikir. Maka ada yang mengatakan berulah. Prosesnya itu pikiran berulah. Maka muncul berulah pikir. Tapi kalau kita lihat bahwa pikiran itu bermacam-macam prosesnya, ibaratnya aplikasinya macam-macam, seperti di HP itu banyak gambar-gambar itu ya, ditunul itu ya. Prosesnya pikiran itu bisa memahami, menyadari, menganalisa, mengevaluasi, berpersepsi, bisa mengingat, menilai, bisa beranggapan, bisa menduga, bersyakwa-sangka, bisa berteori, bisa berdalih, bisa merasakan,
indera-indera yang lain ya, bisa bereaksi, melebih-lebihkan, mengecil-ngecilkan, mengulang-ulang, bisa menyesali, bisa ke depan berencana, berimajinasi, berkhayal, mencipta, melamun, dan sebagainya. Dan pikiran bisa beremosi. Ini yang bikin gara-gara ya, sangkara. Muncul emosi, bukan perasaan ya, bukan feeling, tapi emotion. Bisa takut, bisa sedih, bisa cemas, ragu, bisa loyo, bisa marah, bisa trauma, serakah, sombong, angkuh, jumawa, bisa benci, dendam, dengki, iri, bisa galau, bisa bingung. Sampai saya menginginkan sekali, aduh, kapan ya aku bisa mencapai tingkat arahat? Karena definisinya arahat itu sudah tidak bingung. Hebat sekali ya. Emosi ini bisa membuat karma buruk lewat pikiran terlebih dahulu. Beludak itu apa ya? Meluap menjadi ucapan. Bisa terus makin besar menjadi fisik. Secara karma yang baik, pikiran bisa memberikan emosi berani, gembira, rendah hati, semangat, kuat, sabar, murah hati, cinta kasih, welas asih, simpati, ya, Brahma Wihara, tenang, cermat, penuh perhatian, bijaksana, seimbang, dan lain-lain yang sifatnya memang karma baik lewat pikiran. Kemudian kalau meluap menjadi ucapan lah, mungkin puji-pujian dan sebagainya. Kalau lebih meluap lagi menjadi karya nyata lah, kita membantu secara fisik dan sebagainya. Nah, pikiran ini tidak begitu diurusi ya, berbeda dengan panca indera. Kenapa? Karena sebenarnya pikiran ini sesuatu yang amat sangat sulit kita pahami. Lah, kenapa? Lah, bentuknya pikiran itu apa? Tidak berbentuk. Warnanya tidak berwarna. Lah, suaranya pikiran tidak bersuara. Baunya tidak berbau. Rasanya di lidah kayak apa? Tidak bercita rasa. Kalau bisa saya sentuh, tidak bisa disentuh. Jadi pikiran ini amat sulit kita kenali, sehingga sepertinya rasa dianggap penting. Nggak usah dianggap penting. Padahal itu penting sekali. Tidak bisa kita pahami dengan baik karena bahasa pun tidak bisa mencakup atau mencerminkan apa toh yang disebut pikiran itu. Itu sebabnya meditasi penting, karena kita bisa menembus pikiran ini kayak apa. Itu lewat kediaman, kesunyian, ketenangan. Kalau kita tenang, pikiran lerem, kita tiba-tiba menyadari ada kaitannya ya pikiran dengan emosi. Kok aku lebih lega dan sebagainya. Pikiran ini sulit dicerna melalui panca indera karena sifatnya itu energi. Jadi menembus batas, tidak ada batasnya gitu. Dan kecepatannya tidak terukur. Saya di sini, saya jebret, ingat waktu saya di India. Tidak usah hitungan detik. Brrr. Kecepatannya tidak terukur. Dan kalau kita lihat, begitu sulitnya menjelaskan pikiran, sampai bahasa itu sepertinya tidak mencakup ya. Pikiran melayang sampai jauh. Pikiran ada di dalam satu nama rupa ini. Tapi kok pergi kemana-mana? Kalau kita layang-layang kita melayang, kita ngerti. Kalau kita ke Solo, pergi naik mobil, naik sepeda, naik motor, kita tahu. Kita kamu kan pikiran melantur. Kita ya di sini loh. Tapi kalau sudah, itu pikiran kemana-mana.
Sudah nggak ada kesadaran untuk berada di sini, di masa kini. Nggak ada. Dan kita kalau dikatakan, saya kesepian, walalah, pikiran itu berceloteh tanpa henti, ramai sekali. Maka kalau saya dikatain, Cik Lan apa enggak kesepian tuh? Tidak menikah, tidak punya anak, enggak kesepian tuh. Saya biasanya mengatakan, saya cari sepi itu sulitnya setengah mati. Pikiran itu repot, ribut, rewelnya setengah mati. Dan kalau kita melihat perbandingan yang kelihatannya agak dekat, bagi orang-orang yang sudah tua mungkin bisa ngerti apa yang saya katakan. Dunia komputer itu saya nggak begitu paham, tidak begitu paham, lebih tepatnya sama sekali tidak paham. Itu sebabnya saya beruntung punya kerajaan di sebelahnya 1,5 meter 2 meter dari kerajaannya Adi. Jadi kalau dia dengan pemahaman seorang resi, ya, orang goblok perlu dibantu, ya dibantu, selesai. Datanya di mana aman Cilan. Data sudah disimpan di cloud. Cloud itu terjemahnya awan. Awan putih, awan biru. Di mana itu? Saya nggak ngerti, nggak bisa membayangkan. Kalau zaman dulu misalnya punya telepon, itu kan ada kabelnya, masuk ditancap listrik. Halo. Sekarang handphone nggak ada kabelnya. Kalau yang agak gila seperti Adi gitu sudah segala macam. Loh ini gimana nih? Sudah lebih dalam cloud ada light, ada cloud. Kita sudah nggak ngerti. Bagi saya tempatnya di mana dia nggak bisa bayangkan. Maka kita bisa lihat banyak sekali teori-teori yang pakai bahasa untuk menjelaskan yang tidak jelas ini. Bagi saya yang konkret saya mudeng, panca indera saya pakai konkret. Komputer Dell. Tapi kalau sudah aplikasinya, software, wah betul. Abstrak, saya nggak ngerti. Kalau yang objektif bisa kembali dilihat pakai indera panca indera, diperlawankan dengan bukan objeknya, subjeknya. Agak mudeng, agak ngerti. Yang real kembali panca indera bisa. Yang semu, aduh, sulit. Yang nyata panca indera. Maya, mata kan. Kecil online. Wajahnya. Itu wajahnya siapa? Wajahnya Adi. Oh Adi kayak gitu. Bukan, itu wajahnya Adi yang pakai aplikasi sehingga dia bisa goyang-goyang. Tapi orangnya ada di kampus 2. Mungkin enggak? Mungkin. Kelihatannya asli tapi palsu. Ini bagi saya dan saya yakin bagi orang-orang yang sudah tua. Sulit melihat dunia sekarang ini karena kita ini banyak berada dalam realita yang sebenarnya tidak real. Kan ya aneh tuh ya. Maka kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu Bu Susan menceritakan tentang Harari. Di situ itu saya merasakan pukulan yang toeng gitu ya. Waktu dijelaskan tentang realita objektif yang artinya di sini dan kini objeknya ada real, nyata, konkret dibandingkan dengan realita yang pakai pikiran tok. Apa itu? Memori, ingatan, story, cerita, fantasi, khayalan, fiksi, fiktif. Saya merindingnya kenapa? Ini Dhamma sudah menyentuh loh. Bahwa kita ini harusnya melihat as it is. Benarnya benar, sesungguh-sungguhnya sungguh. Jadi tidak tertipu. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana pikiran ini luar biasa hebatnya. Kita ini banyak sekali ditipu oleh pikiran. Apalagi
Sekarang kita punya teknologi. Teknologi itu banyak tipu-tipunya. Meskipun mereka yang dunia anak muda tidak merasa tertipu. Apa enggak kasihan toh itu? Kasihan loh ya sebenarnya. Karena lama-lama tidak bisa membedakan antara realita yang objektif dengan realita yang fiktif. Maka mari kita belajar dari adiantos.com MPD. Hidup dalam keadaan limited edition. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sotihotu Namo Buddhaya. Ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan Bu Lani, yang mau saya sampaikan intinya itu nanti kita sebenarnya sudah sangat dalam hidup kita yang saat ini itu sudah sangat beruntung punya modal hidup yang bisa dipakai untuk menjalani hidup itu sendiri dengan baik. Tapi saya akan jelaskan supaya kita merasa beruntung bahwa kita tadi yang disampaikan Bu Lani, kita punya panca indera, kita punya kesempatan untuk menggunakannya dalam kehidupan ini, akan lebih jelas kalau saya gunakan perbandingan. Saya kasih judul pembahasan saya, hidup dalam keadaan limited edition. Limited edition. Jadi hidup kita ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua lihat kita ini hidupnya, edisi hidup kita ini terbatas. Nah, supaya bisa lihat keterbatasannya, kita lihat dulu kehidupan yang saya sebut kehidupan di internet. Kalau mau hidup di internet secara sederhana yang bisa saya jelaskan ini, saya ingin membuka lahan di internet supaya lahan ini bisa dikunjungi orang, ada kehidupan di sana. Kehidupannya ciri-cirinya dilihat orang, dikunjungi orang, ada interaksi di sana. Nah, waktu saya mau beli lahan itu untuk menciptakan kehidupan di internet, tawarannya banyak. Tergantung seberapa duit yang kita mau keluarkan. Pilihannya itu ada basic M1, personal M2, profesional M3, ya, dan yang M4 bisnis. Tergantung nih kehidupan saya di internet itu saya mau mulai dengan yang mana. Nah, yang menarik ini yang saya mau katakan, di internet itu juga ternyata ada yang unlimited, terbatas, tapi ada yang terbatas. Contoh ya, kita free domain itu kalau kita beli lahan ya, alamat kita tuh mau dikasih nama apa sih alamat rumah kita umpamanya. Ada yang di Semangka kita beli, kalau di kehidupan nyata ada di Trucuk umpamanya di Klaten di sini, ada di Kelapa Gading, ada di mana, tergantung kan kapital kita. Nah, sama ini. Kalau di internet mau My ID itu ada, mau ponpes.id ada, ORID ada, .com ada, tinggal kita pilih. Itu kalau di internet. Terus storage, penyimpanannya. Ini jenis gudang kalau gampangnya. Kalau kita beli lahan ya di dunia nyata, gudangnya mau bentuk apa? Kontainer. Atau kalau yang di Amerika Barat itu nyewa gudang tuh kayak kios-kios itu ya. Yang rolling door itu kita bisa beli nyewa gitu ya. Nah, itu jenisnya. Kalau di internet, nyimpannya itu mau berapa banyak gudangnya itu. Ada yang kalau basic tuh M1 gudangnya cuma dapat 1, jadi ya bisa dibayangin. Di internet itu nyimpannya ya cuma di satu database, di satu gudang lah gampangnya ya. Yang bisnis, gudangnya sampai 10, tuh bisa nyimpan macam-macam loh. Terus sehari kita itu bisa interaksi kalau send mail ya, itu bisa berkirim surat itu unlimited, semua unlimited kalau di contoh ini. Artinya tak terbatas, kita bisa dapat surat, berkirim surat itu sampai kita gempor tetap bisa gitu ya, tanpa batas. Nah, yang menarik ini iNote-nya ini. Ternyata mau yang basic sampai bisnis itu ternyata dibatasi ya. Ini yang nanti saya mau hubungkan dengan kehidupan kita. iNote itu berapa banyak data yang bisa disimpan. Di basic, yang kita punya satu gudang itu, database itu gudang, kita tuh cuma dapat jatah 50.000 data. Jadi kalau Bapak Ibu bayangin data di komputer tuh gambar ya, hobi foto, selfie, cuma 50.000 gambar selfie gitu. Kayaknya cukup ya. Udah sampai seumur hidup 70 tahun, 80 tahun selfie mungkin 50.000 itu cukup ya. Tapi kalau seandainya nggak cukup, yang bisnis itu 150.000
data yang bisa disimpan di gudangnya kita yang 10 itu kalau yang di bisnis. Ya. Nah itu gambaran kehidupan di internet. Saya lihat ini kalau dihubungkan dalam kehidupan, kayaknya ada yang berelasi deh, ada yang berhubungan deh. Contoh nih, kita manusia ya, manusia itu ada yang tipe 1, manusia tipe 2, sampai manusia tipe 4. Ini klasifikasi yang saya buat aja untuk buat gampang. Yang lahir di manusia tipe 1, ya ada cacat fisik, ada 3 cacat lah. Tidak harus ekstrim yang sampai tidak ada anggota tubuh, tapi ya cacat-cacat yang lain secara mental juga. Manusia 2, ya ada 2 cacat. Ya. Manusia 3 ada 1 cacat. Ya. Rata-rata kita ini hadir paling tidak ada 1 cacat lah. Jarang ada yang manusia 4 yang relatif, sempurna itu jarang sekali. Ya, paling kita di manusia 3. Tapi poinnya di tipe manusia apapun, yang menarik itu waktu perharinya tuh sama kita dapat jatahnya. Beda sama tadi tuh, itu dijatah kan, 50.000, 75.000. Kalau ini jatah perharinya 24 jam sama. Baik kita yang punya kekurangan fisik maupun yang tidak. Nah yang menarik lagi, kesempatan berbuat baiknya. Tawaran di sini ada yang 50.000, 75.000. Di sini kehidupan kita unlimited. Jadi luar biasa, kita mau tipe manusia macam apapun, sekali lagi kita punya kekurangan apapun, kesempatan berbuat baiknya sama. Begitu juga kesempatan berbuat buruknya. Nah yang membedakan ini nih, jatah umur nih. Ini yang kita nggak pernah tahu. Ya. Bisa saja nih, saya cuma kasih contoh manusia 1 itu umurnya 70, tapi kan tidak selalu berlaku begitu. Bisa aja manusia 1 yang kekurangan fisiknya banyak, malah umurnya panjang ada ya. Tapi supaya gampang aja. Ya, kita pengennya sih kalau lahir berharap gitu ya, aku kelahiran kehidupan mau jadi manusia 4 gitu ya. Relatif normal fisiknya, umurnya 90 tahun gitu. Jatah umur yang berbeda. Nah, yang menarik tentang umur ini, apapun tipe manusianya, itu garis bawah ini umur ya. Waktu kita lahir ini, keadaan fisik kita, jadi dari bayi ya, ya fisiknya belum bisa apa-apa lah, terbatas. Tapi semakin lama, 10 tahun ya, kita bisa, fisik kita udah mulai terbentuk ini ya, otot-ototnya bisa melakukan apa-apa. Sampai kita umur 20, 40, nih katanya puncak kehidupan itu di 40 dan 50 ya. Saya gambarkan, wah udah berkarir lah, berkarya gitu ya. Tapi yang namanya fisiknya nggak bisa dibohongi. Tambah umur makin turun nih. Pakai kacamata, udah rabun gitu ya. Dan saya berhenti di sini dulu nih, karena saya termasuk yang di tengah. Di tengah dulu. Saya selalu cerita ke Bulani, ini we must embrace the aging ya nih, di apa ya, penuaan ya. Terasa sekali, saya tuh suka yang ngutik-ngutik gitu deh, ngulik-ngulik gitu. Saya sering cerita ini ke rekan-rekan lain juga ya, termasuk satu rekan guru kita yang juga suka ngulik-ngulik ya. Tapi beliau sudah duluan sana, kamu baru tahu. Saya cerita begini, saya tuh nyolder, dulu tuh mah gampang aja solder ya Bapak Ibu, kalau ada elektronik tuh kalau di solder, wah, sekarang, aduh, kok kecil-kecil ya. Rekan guru yang tinggal satu area dengan kita di Dharma House, saya juga kaget. Ini lagi di Semarang ini. Tiba-tiba saya satu hari lihat dia suka fotografi, rekan saya ini, ya, fotografi jepret. Satu hari saya lihat, dia lihatnya sudah seperti ini, ambil jarak dan sudah pakai. Loh, kita serumah. Saya baru sadar kalau, ya udah nggak kelihatan. Kepala 4 kita. Nah Bapak Ibu, saya ambil kesempatan ini untuk mengingatkan ya. Bulani juga di awal tahun baru 2022 ini, tiap tambah tahun itu yang saya pikirkan, kita nambah umur. Cuman perayaannya aja, mau bulan Januari kayak yang ulang tahun. Kalau ganti tahun, udah pastilah nambah umur. Dan hari ini Bu Wena tambah umur. Jadi selamat ulang tahun Bu Wena di sana tuh yang lagi denger. Semoga tetap sehat, ya. Tetap semangat. Sering sehat. Berupaya sehat ya. Tetap sehat, nanti Anicanya nggak jalan ya.
berupaya sehat. Ya. Penuaan ini luar biasa Bapak Ibu. Saya mau ngajak Bapak Ibu yang mungkin Pak Adi mah baru ngerti, kita mah udah dari dulu ngerti ya. Saya luar biasa nih kesadaran tentang, iya ya, fisik udah nggak kayak dulu. Kegiatan yang dulu kayaknya gampang banget tuh saya lakukan, nggak bisa. Lihat kabel, sekarang yang keselip-keselip di bagian kotak-kotak komponen yang kecil, sudah sulit. Dulu mah, perkara kecil. Jadi luar biasa nih, fisik sesuatu yang tidak bisa terelakkan kalau kita menurun. Sampai pada akhirnya, kalau kita ambil contoh tadi, jatah kita 90 tahun nih. Sampai kita mati nanti. Ini 90 tahun kita the end. Fisik kita. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Ya. Tapi kembali lagi, bisa aja jatahnya di sini kita rip juga bisa nih. Rip tuh bisa di mana aja, yang itu yang saya mau pesankan juga. Hati-hati, ada yang bisa baru nongol berapa menit rip juga dia, rest in peace. Ya. Tapi kalau kita punya kesempatan sampai di hari ini, umpamanya di garis umur berapapun, hati-hati bahwa kita bisa rest in peace kapanpun, ya. Dan tumbuhkan kesadaran fisik kita itu, kalau kita artinya masih hidup dan masih bisa lihat ke depan, ada kesempatan hidup nih. Hati-hati, nih fisik makin lama makin lemah. Jadi jangan disia-siakan fisiknya untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, saya mau mempertegas keadaan fisik ini sudah diangkat sama perfilman Hollywood yang hobi nonton ini, tahu nih Wolverine, ini X-Men. Wah itu yang ngikutin tahu ya, seri-seri awal tuh buka baju mah keren tuh, ototnya kelihatan. Sengaja tuh, jarang-jarang kalau aksinya pakai baju ya, sengaja karena masih muda gitu ya, ototnya disengaja diliatin. Tahun 2019 atau 2018 bikin film sudah, seri Wolverine. Saya lihatnya ini sutradaranya kayaknya berbeda. Pembuat seri ini pengen mengangkat satu kebijaksanaan kehidupan gitu. Bahwa superhero pun yang katanya immortal itu ternyata penuaan. Itu dia, yang paling kanan itu. Makin tua dia. Udah kerut-kerutan. Kalau ini tanpa baju ya, ini sudah harus nutupin ini agak, ya ototnya udah kendar-kendor sini di sana-sini lah ya. Brewoknya yang dulu garang ini, pakai brewok makin tampan. Ini brewoknya brewok penuaan nih. Keriput di mana-mana. Kekuatan udah lemah. Jadi saya bilang makna dari film ini, mau seberapa kuat pun kita, nggak bisa dibohongi tuh umur. Jadi yang masih bisa seperti yang nomor 1, 2 itu yang buka-buka baju, ya ingat lah ya. Satu hari kita pakai sweater gitu ya, pakai selimut, udah nutup dah. Nggak bisa dibohongi. Fisik. Dengan kesadaran bahwa fisik terbatas, umur kita terbatas, saya mau ngajaknya ini nih, pertanyaannya. Ini karma baik kita tuh makin nambah umur tuh naik atau turun ya? Ini contoh dulu mungkin umur 10 tahun tuh anaknya sweet gitu, bisa bantu orang tua ya, ingat bisa diajarin kebaikan gitu. Ya. Semakin tumbuh fisiknya dipakai untuk bantu orang gitu ya. Makin nambah umur ya, karma baiknya yang bisa dilakukan lebih banyak, donasi, kerja gitu ya. Bantu sana, bantu sini. Sampai mati pun ternyata masih bisa berbuat baik. Donasi tubuh, anggota tubuh tuh. Jadi orang meninggal pun masih bisa berbuat baik. Ini apakah makin umur kita makin meningkat gitu ya grafiknya? Atau jangan-jangan khawatir saya kayak gini. Ini yang kita harus hindari. Awalnya kita baik ya. Dari kecil kita sweet gitu ya, sorry. Diajarin sama orang tua, ayo bantu sesama, bantu orang tua. Ini bisa dilakukan. Umur kita kerja, dapat penghasilan, bisa donasi. Kerja, lama-lama bantu milih umpamanya. Ya. Makin nambah umur, karma baiknya menurun nih kualitasnya. Ya. Tetap karma baik, tapi menurun umpamanya. Makin mungkin milih-milih, kikir lah, masih bantu, masih ada karma baiknya, tapi sudah nggak sehebat dulu gitu loh. Ini kayaknya kita harus cek juga nih. Nah, seiring dengan jarang buat karma baik, ini bisa dimaknai jarang ya. Makin tambah umur sampai 90 tahun jarang berbuat baik ya. Masih ada dulu tuh seminggu umpamanya kuantitasnya atau banyaknya berbuat baik itu ada
4, 5 setiap hari berbuat baik, ini makin tambah umur sehari kadang-kadang enggak gitu. Nah itu yang kita harus waspadai. Ini makin tambah umur karma baik kita bisa dipertahankan enggak? Atau jangan-jangan makin tambah umur karma buruk nih yang nambah. Ya, ini awalnya marahnya biasa. Saya nggak tahu nih ekspresinya, pokoknya kalau susah nih nyari karma buruk, kalau yang di googling tuh yang serem-serem. Ini takutnya ditonton sama anak-anak juga, jadi jangan ditunjukin. Pokoknya, wah ini levelnya 1 nih karma buruknya, ini sampai keluar api gitu ya. Ini sudah makin tua, wah makin sinis lah, makin banyak macam-macam lah. Ini sampai keluar ekor evilnya nih. Akhirnya sampai makin tua, karma buruknya ngerusak dunia, bahkan efeknya ke dunia. Ini yang kita harus hati-hati. Makin tambah umur, karma buruk kita jangan-jangan nambah. Jadi saya mau gunakan kesempatan ini untuk ingetin nih, diri saya sendiri. Makin berumur, fisiknya makin nggak seperti dulu lagi, banyak kekurangan ya. Yang saya lakukan dalam kehidupan ini, tadi yang Bulani sampaikan, karma baik, karma buruk. Kita mau gunakan apa sih kehidupan ini gitu ya. Nah yang utama lagi, saya lihat kebijaksanaan. Harusnya makin tambah umur kita ya, harusnya makin bijaksana. Yang paling di ujung ini bapak tua itu, ya makin tua itu harusnya makin bijak. Kan idealnya begini, saya ada di tengah-tengah itu, tuh yang pakai kacamata, tuh saya gambarin diri saya. Semoga kayak gitu ya garisnya ya, jangan di bawahnya itu. Nah Bapak Ibu, jatah umur kembali tadi ya, nggak sama. 70, 75, 80. Yang paling mentok tadi kita contohin 90. Jatah umurnya nggak sama. Tapi sekali lagi, kesempatan untuk berkarmanya sama, baik itu karma baik atau karma buruk, unlimited. Artinya tergantung kita tuh mau pakai atau enggak nih kesempatan. Ini disediain unlimited. Apapun bentuk fisik kita. Jangan jadikan alasan fisik saya lahir dengan kekurangan sana sini. Kita bisa bikin karma baik unlimited, enggak terbatas. Baik kesempatannya ataupun caranya. Begitu juga sebaliknya, berbuat buruknya juga unlimited. Baik caranya ataupun kesempatannya. Jadi hati-hati, ini kita merdeka untuk memilih. Saya mau lihat lebih dalam. Kita tuh tadi katanya unlimited, tapi detailnya dalam sehari itu kita punya 24 jam. Sama-sama kalau kita normal ya, menjalani hidup kita istirahat 8 jam. 8 jam, jadi masih sisa 16 jam. 16 jam, pakai 2 jam lah katakan untuk makan, minum, urusan biologis yang lain. Masih ada 14 jam. Pertanyaannya waktu saya tulis ini juga luar biasa nih. 14 jam saya isi apa ya? Ini yang saya mau ngajak kita sama-sama lihat juga. Jadi ini depan saya cermin nih, saya ngomong untuk diri saya sendiri nih. Saya mau isi apa di 14 jam saya? Jangan sampai saya kayak halaman website ini. Yang halaman yang tadi saya bilang di dunia internet itu, dunia teknologi itu kayak beli lahan, isinya macam-macam tapi nggak ada gunanya. Chaotic gitu. Nggak ada maknanya ini. Nggak bisa kan kita lihat, apa sih ini? Ruwet dia. Jangan-jangan kehidupan kita kayak gini waktunya. Halamannya sama, kita punya kesempatan yang sama, tapi isinya seperti ini. Jadi pilihannya seperti yang tadi Bulani katakan, kita fokus di omongan bagaimana pilihan hidup kita itu sebenarnya ada 2 tadi kan. Bulani bilang dari pikiran itu kita mau bawa kemana, karma baik atau karma buruk. Saya mau ngajak juga mempertegas lagi, kita nih mau bergerak, berkarya ke karma baik, arahnya kemana? Ke sini kalau dari lihat saya, atau ke karma buruk berkaryanya. Atau pilihan lain, diam di tempat tapi istilahnya di Dhamma itu makan makanan sisa. Dan harapan saya kita semua mari gunakan kesempatan selagi masih ada ini, bergerak berkarya ke arah ini ya. Kita pilih ini. Ya. Ini direksinya, arahnya udah jauh berbeda ya, satu ke kiri nggak ketemu harusnya. Jadi kalau kita sudah menuju ke pilih jalan ke sana ya udah lanjutin aja. Ya. Nah tadi Bulani sampaikan juga kita harus melatih kesadaran dalam menjalani kehidupan ini.
Nah, kesadaran itu dilatih dengan meditasi. Dari beberapa kali meditasi diungkapkan di pembahasan bulan ini. Dan saya mau mempertegas itu dengan satu dialog yang dilakukan antara seorang guru Zen ya, yang memperkenalkan Zen di Amerika, Suzuki Roshi. Lahir tahun 1904, meninggal 1971. Dalam satu retreatnya, dia di awal-awal retreat dia ditanya sama muridnya, kenapa sih kita harus meditasi? Ini salah satu jawaban yang dia sampaikan untuk umat awam yang baru mau belajar Dhamma. So you can enjoy your old age. Sehingga kita bisa nikmati usia tua kita, penuaannya kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan hidup yang masih ada ini untuk kita isi dengan sebaik mungkin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau dengar suaranya Pak Adi yang merdu merayu, jangan salah ya. Itu sebenarnya isi dari apa yang dipaparkan itu jelek banget gitu ya. Cuman kelihatannya diomongkan dengan malam kudus, sunyi senyap. Tapi itu sebenarnya sangat merupakan pukulan yang dahsyat untuk menggerakkan kita. Oh Grega loh, sebenarnya aku ini kemana sih gitu. Aku ini sudah mau mati loh. Terus selama ini aku sudah benar belum? Dan kita masih punya waktu untuk balik kanan, gerak, maju ke arah karma baik. Sungguh sesuatu yang perlu kita pikirkan karena internet ini penuh dengan iming-iming yang luar biasa, tapi banyak kali menyesatkan, banyak kali sebenarnya ora kanggo gawe, tidak ada gunanya. Tentu saja hal ini perlu kita teliti dalam kehidupan sendiri, tapi akan jauh lebih jelas kalau bisa dijelaskan oleh pakarnya. Mari kita sambut Bu Susan. Ayo Bu. Hari ini saya senang dengan pengantar Bulani dan juga sharing pengetahuan, sharing pengalaman dari Pak Adi ya. Karena saya mendapat poin-poin itu yang jelas bisa saya kaitkan dengan ilmu atau bidang yang saya pelajari di psikologi gitu. Jadi di PowerPoint saya itu memang nggak semuanya itu mencakup apa yang disampaikan Bulani di dalam pengantarnya dan juga penjelasan detail contoh-contoh dari Pak Adi. Oleh karena itu beberapa hal yang tidak ada di PowerPoint saya itu akan saya sampaikan karena saya tadi mencatat, menyimak. Tapi Pak Adi nggak apa-apa pakai PowerPoint saya karena nanti bisa saya kaitkan dengan PowerPoint saya begitu. Nah, yang pertama yang ingin saya garis bawahi apa yang dikatakan Bulani ini nyambung dengan apa yang dikatakan Pak Adi ya. Jadi tentang panca indera gitu. Panca indera itu syarat utamanya adalah kesadaran. Jadi tanpa kesadaran itu kita nggak bisa merasakan pengalaman gitu. Jadi meskipun punya 5 indera, tetapi saya nggak merasa membau sesuatu. Saya nggak punya pengalaman membau sesuatu. Saya nggak punya pengalaman melihat sesuatu. Nah, lalu kalau saya hubungkan dengan yang Pak Adi tadi, semakin usia itu menua gitu ya, itu tuh kesadaran menurun. Sebetulnya begitu. Kalau kita tidak berlatih terus-menerus untuk mengasah kesadaran. Itu yang mau saya sharingkan. Jadi gini, saya ini sekarang itu, kalau Bulani tadi mengatakan proses berpikir itu salah satunya adalah misalnya konsentrasi, memusatkan pada sesuatu. Dulu, sebelum saya berusia 50 tahun ke atas, saya itu bisa mengerjakan sesuatu sambil memikirkan hal yang lain. Sekarang itu nggak bisa ya. Misal ya, saya itu pegang HP, punya rencana mau meletakkan HP di meja, tapi pikiran saya itu melompat ke hal yang lain, itu tuh HP tuh bisa jatuh loh. Jadi tidak bisa
di atas meja persis. Padahal kalau saya nggak berpikir yang lain, itu kan tangan-tangan saya ini diperintahkan oleh otak saya dengan jarak yang tepat gitu, sehingga bisa meletakkan di atas meja. Itu dulu saya mau sambil ngomong lah, mau sambil memarahi anak saya habis-habisan, tangan saya itu bisa tepat di atas meja dan HP itu terletak di sana dengan sempurna. Sekarang itu nggak bisa. Bahkan kadang-kadang bukan hanya berencana meletakkan HP yang sudah saya rencanakan. Nah, contohnya aja kalau saya makan, begitu saya mikir itu nasi itu bisa jatuh gitu loh. Saya itu merasa, wah, udah tua ya. Jadi grafiknya Pak Adi tadi itu sungguh saya rasakan. Tetapi yang perlu saya syukuri, pengalaman ini membuat saya itu punya pemahaman yang lebih bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Bu Lani, panca indera itu butuh kesadaran, itu sekarang itu betul-betul saya rasakan. Kalau dulu itu nggak mindful, itu nggak terasa. Sekarang ini kalau nggak mindful, efeknya parah. Maka misalnya sekarang saya mau di jalan raya, entah pakai mobil atau pakai motor, saya sekarang nggak berani memikir yang lain. Karena bisa jadi saya itu menabrak sesuatu. Nah, kalau dulu wah saya masih bisa gini loh Bu, bayangin. Kalau kuliah itu nanti pertanyaan dosennya apa ya? Kalau mau ujian apa? Jadi proses berpikir itu mau melamun, mau berfantasi, mau apa? Wah, di jalan raya itu tetap jalannya lurus. Sekarang nggak bisa Bu. Baru mikir gini, setelikaan tadi udah tak cabut belum ya? Itu bisa meleng ke kanan, meleng ke kiri. Nah, lalu saya merasa semakin tua itu harusnya bijaksana ya. Karena sebetulnya kita disadarkan betul bahwa kesadaran itu sangat penting, itu tuh sungguh terasakan saat kita itu berusia tua. Jadi berlatih mindfulness itu memang sebetulnya menjadi merasa sangat perlu itu ketika kita tua, tapi itu kan telat sebetulnya. Harusnya itu sejak muda, tetapi karena saat muda itu tidak mengalami hal fatal, itu orang tidak merasa perlunya itu melatih kesadaran setiap saat. Maka kalau kita lihat ya, mengapa kalau di gereja itu kalau misa harian pagi itu pasti lansia Bu, nggak ada anak-anak, nggak ada kaum muda, karena nampaknya yang sadar mendekati kematian itu ya seusia saya ke atas gitu ya. Jadi kalau masih muda itu kayaknya nggak butuh pegangan, nggak butuh pemaknaan hidup. Jadi memang ya itu masih bersyukur Bu, saya melihat lansia di gereja. Saya takutnya kalau grafik yang unlimited karma buruk tadi loh Bu. Jadi kalau saya melihat lansia banyak di masjid, di gereja, di wihara, itu saya bersyukur. Itu artinya grafik karma baiknya itu kan meningkat, bukan grafik karma buruk. Saya akan semakin sedih kalau gereja itu mulai kosong. Muda nggak ada, lansia nggak ada, di masjid itu juga lansianya nggak ada. Ini saya menjadi prihatin. Artinya semakin berusia tua, itu grafiknya Pak Adi unlimited karma buruk itu akan terjadi. Itu yang pertama dari catatan saya. Lalu yang menarik itu adalah dalam teorinya Erikson, kalau Pak Adi tadi mengatakan grafik kita itu bisa grafik unlimited karma baik atau unlimited karma buruk. Ini sebetulnya Erikson ini mengatakan hal yang sama, hanya mungkin kemasannya berbeda. Jadi kalau menurut Erikson, ini seusia Pak Adi sampai saya 40-65 tahun, itu adalah saat-saat kita itu pada fase generativity atau stagnation. Jadi kalau Pak Adi tadi gini, unlimitednya itu karma baik atau unlimitednya karma buruk atau stuck gitu kan. Pak Adi tadi mengatakan stuck itu berarti kita makan makanan sisa. Nah ternyata Erikson itu mengatakan hal yang sama. Jadi di usia 40-65 harusnya yang bertumbuh sebagai karma baik itu welas asih dan kepedulian di usia itu. Jadi kalau di usia Pak Adi dan saya masih mikir rebutan tayangan televisi apa yang mau ditonton, masih rebutan jatah makan. Misalnya saya jengkel karena Pak Adi itu makan kue yang sebetulnya saya suka, tapi karena Pak Adi itu nggak tepos liro lalu dihabiskan, saya marah.
itu sebetulnya menurut Erikson saya stuck di situ atau mengalami kemunduran, karena di saat usia itu seharusnya saya begini. Kalau bahasanya itu alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Adi itu masih bisa menikmati makanan untuk kesehatannya. Bukan saya marah karena Pak Adi itu makan jatah saya. Nah, kalau saya masih seperti itu, masih berpikir tentang rebutan segala sesuatu dan tidak peduli pada orang lain. Nah, ini kalau menurut Erikson, mau ke tahap berikutnya yang 65 tahun ke atas itu lebih sulit. Nah, kalau Pak Adi tadi mengatakan wisdom, seharusnya semakin berusia lanjut, kebijaksanaan itu muncul. Ketika kebijaksanaan itu muncul, maka kita akan melakukan karma baik terus-menerus, bahkan sampai meninggal itu masih meninggalkan perbuatan baik. Contohnya itu adalah memberikan, mendonasikan tubuh kita yang bisa berguna untuk orang yang masih hidup. Nah, menurut Erikson, disinilah tahap perkembangan yang namanya integritas atau keputusasaan. Di saat usia 65 tahun ke atas, seharusnya kita itu bisa memperoleh, mengasah kesadaran, kalau tadi Bulani mengasah pikiran, sehingga kebijaksanaan itu kita dapatkan di usia ini. Maka kalau di usia ini tuh ada kebijaksanaan, maka Bulani tadi mengatakan gak akan bingung. Arahat tadi kan ya gak bingung gitu ya Bu. Nah, diharapkan Erikson itu kalau kita memperoleh kebijaksanaan di usia ini, bingung pun ya sedikit bisa balik lagi kalau kita bingung. Jadi nggak menemui jalan buntu. Nah, biasanya para lansia itu, kalau menurut Pak Adi, kok semakin tua semakin marah. Dulunya marahnya terkendali, malah semakin tua itu tidak terkendali. Maka menurut Erikson, titik kritisnya itu adalah 40 sampai dengan 65 ke atas. Artinya kalau seusia Pak Adi itu stuck, nggak bisa welas asih. Nah, ini saya prediksikan sesuai dengan teori Erikson, di usia Bulani ke atas itu bikin rumit lingkungan sekitar. Isinya cuman marah, nggak terima, merasa ditolak, mudah putus asa, kayak Bulani tadi katakan kesepian, padahal buah pikir kita itu nggak pernah berhenti tetapi merasa kesepian. Nah, ini menarik ya. Nah, lalu kalau di penutupnya Pak Adi tadi dikatakan bisa mencintai hari tua kalau kita melakukan praktek meditasi secara terus-menerus. Nah, di sini dikatakan juga menurut Erikson, kalau kita itu mampu mencapai kebijaksanaan di usia 65 tahun ke atas, maka kita itu akan memandang penuaan itu sebagai sesuatu yang kita nanti-nantikan. Kita jadi happy, kita jadi bersyukur. Oh, ternyata saya itu sekarang pelupa. Lalu kita bersyukur. Wah, ternyata alam semesta, atau kalau kita menyebut itu Tuhan, itu sungguh hebat ya. Ternyata memori kita itu kalau tidak berfungsi itu jadinya mau ngomong aja nggak nyambung. Lalu kita lebih bersyukur bisa mengagumi Sang Pencipta. Kalau kita bicara Sang Pencipta, bahwa kalau ada yang salah dikit aja, memori kita itu membuat kita itu mau bikin story aja nggak jadi, nggak lanjut Bu, karena ada missing link. Nah, kalau dulu masih muda, saat kita nggak pelupa, kita nggak bisa ngerti loh bahwa kalau ada selip sedikit, story kita tuh nggak jalan. Intinya adalah kemunduran yang kita alami saat tua itu, kalau kita itu punya kebijaksanaan, itu tuh membuat kita semakin bersyukur. Karena bisa melihat peristiwa-peristiwa yang sebelumnya itu tidak saya sadari. Sekarang itu bisa saya sadari prosesnya. Kalau dulu diomongin orang tua misalnya, kamu harus banyak istirahat, jangan begadang, makan makanan bergizi. Kalau enggak, nanti kecerdasanmu menurun. Wah, itu enggak ngefek Bu. Karena mau mabuk, mau apa itu masih celing. Sekarang setelah lansia, kurang tidur dikit aja Bu, besoknya itu konsentrasinya langsung turun. Sehingga saya itu bisa flashback, oh nasihat ibu saya dulu, itu terasakannya sekarang. Parahnya adalah, kalau masa muda kita itu hidupnya tidak baik, maka seperti Pak Adi katakan tadi, kita itu mungkin ada di manusia tipe 1 atau 0 Pak. Atau -2.
Artinya belum 40 sudah stroke, gitu loh maksud saya. Belum 40 tahun itu kolesterol kita sudah nggak jelas. Belum 40 tahun itu penyakit degeneratif misalnya diabetes mellitus atau cancer itu akan muncul. Jadi Pak Adi itu kurang Pak, itu ada manusia tipe -5 gitu Pak, yang meninggalnya itu sangat awal karena kita nggak mengolah itu sejak muda, baik fisik maupun pikiran kita. Nah, jadi hari ini saya berterima kasih karena Bu Lani dan Pak Adi itu sangat nyambung ya, untuk membuat saya semakin sadar tentang kehidupan saya. Dan kalau Pak Adi mengatakan 40 itu puncak-puncaknya, saya sudah mulai turun ya Pak, karena sudah 50 ke atas. Artinya sudah semakin menuju ke usia Bu Lani. Nah ini seharusnya saya sudah mulai masuk ke integritas gitu, bukan hanya welas AC. Nah Pak Adi, kalau kita lihat judul di PowerPoint saya, mengapa saya mengambil judul mentalitas berkelimpahan? Sebetulnya saya ingin nyambung apa yang dikatakan Pak Adi, bahwa dunia itu sebetulnya tak terbatas untuk berbuat baik atau untuk berbuat buruk. Tapi itu tergantung, kalau Bu Lani tadi mengatakan cara pandang saya, tergantung mentalitas saya. Kalau saya memandang dunia ini serba berlimpah, maka unlimited saya karma baik. Tapi kalau saya memandang dunia ini serba terbatas, maka biasanya unlimited kita itu adalah karma buruk. Kira-kira begitu. Nah, kalau Pak Adi tadi mengatakan bahwa di dunia maya kita tuh bisa pesen seberapa ruang, seberapa memori yang kita inginkan. Lalu kalau kita pengen sampai ke bisnis, bukan yang personal, kita bisa ngupgrade ya Pak. Tapi pakai duit ya, pakai ongkos pasti. Nah menurut saya, dari manusia minus ke manusia plus gitu, kita juga bisa upgrade. Tentu harus bayar. Bayarnya apa? Yaitu, bayarnya adalah kita melakukan hal-hal baik yang bisa meningkatkan unlimited kita sampai ke, nggak tahu, mungkin kalau sangat baik itu usianya bisa 200 tahun, saya juga nggak tahu karena dibutuhkan oleh dunia ini. Nah lalu kalau di slide kedua itu saya mau menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Bu Lani begini, antara buah pikir, tadi kan ada pikiran itu menghasilkan buah pikir juga karena ada proses berpikir. Lalu pikiran itu juga menghasilkan emosi karena ada proses beremosi. Ketika sudah mulai beremosi, itu kan sudah mulai sangkara kan Bu. Apalagi kalau sudah sampai ke tindakan. Di psikologi itu juga ada penjelasannya bahwa apa yang menjadi buah pikir kita itu akan memunculkan emosi tertentu. Nah, emosi itu kalau sudah sampai ke fisik, lalu kita sadari, itu namanya perasaan. Lalu itu bisa mendorong ke perilaku tertentu. Jadi buah pikir kita itu akan menentukan perilaku. Kalau buah pikir kita itu buruk, itu Bu Lani selalu mengatakan, biasanya munculnya itu beremosinya itu buruk. Kalau beremosinya buruk, perilaku kita juga buruk. Maka sebetulnya karma buruk itu dimulai dari pikiran. Nah, ini yang mau saya garis bawahi adalah kalau kita punya buah pikir, cara pandang bahwa dunia itu berlimpah-limpah ruah. Apapun kalau kita bagikan ke orang lain itu nggak akan habis, maka kita akan punya emosi positif. Emosi positif tadi contohnya Bu Lani itu welas asih, happy, merasa berkelimpahan. Saya itu merasa kebahagiaan saya itu meluap-luap sehingga bisa saya bagikan ke orang lain. Nah, biasanya muncul ke perilaku, berdana pada orang lain secara konkret, menolong orang lain secara tulus gitu, kira-kira. Nah, oleh karena itu, dalam psikologi itu juga dibahas, Bu, dua mentalitas. Satu, mentalitas berkelimpahan, dan satu, mentalitas serba terbatas. Maka ini nyambung dengan yang Pak Adi tadi. Sebelum kita bertindak unlimited baik atau buruk, nah, cara pandang kita terhadap dunia itu apa?
Kalau kita memandang dunia itu resource-nya unlimited, biasanya karma baik kita unlimited. Kalau kita melihat bahwa dunia itu resource-nya sangat terbatas atau limited, biasanya karma buruk kita itu akan unlimited. Kira-kira begitu. Nah, di slide berikutnya, apa toh yang disebut dengan mentalitas kelangkaan, serba terbatas. Nah, ini contohnya menarik. Kalau kita punya pizza, kita ambil 1 potong, berarti sisanya masih segitu ya. Kita ambil separuh, berarti sisanya masih separuh. Kita ambil 3/4, berarti sisanya masih 1/4. Ini yang disebut memandang dunia itu limited. Kalau kita memandang dunia itu seperti selingkaran pizza dan setiap diambil potongannya kita mendapat sisa, maka kita berpikir untuk siapa cepat dia dapat. Itu yang terjadi loba, maka saya rebutan. Jadi saya itu nggak berpikir bahwa ada resource lain yang bisa saya gunakan. Misal nih, Bu Wena itu selalu masak yang enak-enak, tetapi limited. Karena Bu Wena nggak mau buang makanan. Jadi makanan itu seadanya saja, secukupnya. Lah, Pak Adi ini kan suka makan. Intinya kalau Pak Adi makan duluan, itu sisanya akan sedikit. Nah, kalau saya berpikir bahwa makanan itu hanya bisa saya dapatkan dari Bu Wena, ya saya akan selalu marah dengan Pak Adi. Tapi kalau saya berpikir, saya itu kan punya gaji juga dari Putra Bangsa nih atau dari CEC. Ya saya bisa beli makanan kok. Artinya kalau yang disediakan Bu Wena itu sudah dimakan oleh Pak Adi, ya sudah. Dengan saya berdana pada Pak Adi makanan, ini kan filosofi dana begitu. Resource yang saya dapat itu lebih banyak. Artinya saya itu malah semakin happy. Saya itu besok pesan lagi sama Pak Adi, Pak, jatahku semakin Pak Adi makan, ya itu saya tuh berdana buat Pak Adi loh dengan tulus. Itu artinya rezeki saya itu akan berlimpah dari tempat lain. Maka kan filosofi dana itu sebetulnya filosofi berkelimpahan, bukan filosofi limited. Maka mengapa orang itu pelit? Awal berdana karena merasa bahwa kalau saya berdana resource saya berkurang. Tapi justru saya itu belajar dari Dhamma hal yang sebaliknya. Semakin kamu berdana, itu rezekimu itu akan semakin banyak. Semakin kamu berdana kepinteran, kamu itu akan mendapat kesempatan untuk semakin pintar itu semakin banyak. Nah, ini yang sungguh menguatkan saya, karena selalu saya itu mengeluh ke Bu Lani ya. Bu, saya itu di mana-mana kok dieksploitasi. Wah, ini udah bahasa, ini kalau psikologi namanya bahasa kekerasan. Jadi kita nggak boleh pakai bahasa semacam ini. Saya sudah melabel dieksploitasi. Ini artinya kalau saya sudah punya label saya dieksploitasi, buah pikir saya itu akan terus-menerus mengerahkan saya pada emosi negatif, dan saya punya keyakinan bahwa memang orang itu mengeksploitasi saya. Saya itu kok merasa, itu kalau saya komplain ke Bu Lani, semua orang itu mau enaknya saja. Semua orang itu nggak mau mengambil tanggung jawab yang sulit. Nah, Bu Lani itu tuh menjawabnya nggak seperti yang saya harapkan, bukan seperti psikolog yang empatik, penuh support. WA-nya itu gini, syukur, itulah dukanya orang bertanggung jawab. Itulah dukanya orang yang diberi kepinteran. Itulah dukanya orang yang konsisten. Itulah dukanya orang yang kompeten. Mengapa? Karena kesempatan-kesempatan untuk naik tingkat itu akan datang terus. Artinya, tantangan untuk melakukan pekerjaan yang semakin sulit itu akan ada di depan mata. Nah, itu Bu Lani itu mau mengatakan, ya itulah yang harus kamu syukuri, jangan mengeluh. Karena kalau ini terjadi pada orang lain, kesempatan untuk semakin pintar ini belum tentu datang. Nah, artinya kalau saya merasa dieksploitasi, ini menurut Bu Lani salah besar. Karena saya itu berarti melihat dunia itu limited. Orang itu cuma mau mengambil resource dari saya. Sementara kalau Bu Lani lihatnya nggak gitu, bukan kayak gitu. Meskipun itu duka ya, karena kan saya harus bekerja keras. Tetapi dunia itu mau memberi resource saya yang lebih gede. Kalau saya diberi tanggung jawab kecil bisa, berarti saya mau diberi tabungan karma baik yang lebih gede. Jadi jangan salah
Padah kalau sudah gini ya nggak bisa ngelanjutin komplain ya. Artinya saya harus bersyukur. Dan itu jangan sombong, jangan pakai ego, sok Susan, apa-apa Susan gitu toh. Nah maka bulan itu endingnya, semoga komentar saya ini tidak bisa membuat sombong. Nah itu yang lebih menarik. Artinya mengingatkan saya, jangan sok apa-apa Susan, apa-apa Susan. Jadi sedih kalau seperti itu. Nah ini yang mau saya sampaikan, bahwa saya punya pengalaman menarik tentang ini, bahwa ternyata saya pun masih sering berpikir dalam mentalitas kelangkaan, sehingga saya itu mudah nggak terima komplainnya ke Bulani. Sebetulnya harusnya komplainnya jangan ke Bulani ya, karena kalau ke Bulani jelas nggak disupport, saya jelas akan mendapat komentar yang nggak saya prediksi, out of the box. Tapi itu yang saya cari sih, karena sebetulnya saya pengen disentil apa sih yang salah dengan cara berpikir saya, sehingga saya itu frustasi, sehingga tuh saya menjadi sedih. Bahkan ketika Bulani mau memuji saya itu gini loh caranya memuji. Saya senang dengan dan saya bangga dengan kemajuan yang kamu capai. Bukan saya bangga padamu. Kalau I'm proud of you itu bikin Susan itu loba dosamu hanya tinggi. Wah ini hebat, ini pujian yang penuh dengan dhamma menurut saya. Maka saya senang kalau punya keresahan itu ke Bulani. Karena kadang-kadang keresahan saya itu bisa berhenti karena sedapat shock terapi. Bukan dapat belayan-belayan kasih sayang yang ini biasanya dilakukan banyak orang. Oh ya Bu, saya bisa merasakan, I feel you. Wah udah kayak gitu ya. Pokoknya gitu-gitulah. Nah makanya Bulani selalu mengatakan, maaf saya tidak pandai rayuan gombal. Yang saya berikan pada Bu Susan ini bukan rayuan gombal. Nah itu saya senang yang model-model seperti ini, karena membuat saya itu tergugah, tidak terlena bobokkan oleh kemarahan. Kalau seandainya saya disupport, kan kemarahan saya semakin gede. Kalau saya disupport, frustasi saya semakin gede. Lalu saya semakin membenarkan pikiran atau buah pikir saya yang sebetulnya itu menyesatkan. Nah, kira-kira begitu. Mentalitas berkelimpahan, kalau kita bandingkan tuh seolah-olah begini ya. Ini sering dibahas Bulani juga. Kalau kita melihat gelas berisi air separuh, kalau orang yang punya mentalitas kelimpahan itu akan mengatakan gelasnya setengah penuh. Artinya sebentar lagi akan penuh, bahkan akan meluap-luap. Jadi nggak usah rebutan. Tapi kalau kita itu punya mentalitas kelangkaan, kita akan mengatakan sebentar lagi habis loh ini airnya. Jadi harus kita minum sebelum direbut orang lain. Nah lalu yang berikutnya adalah menemukan peluang. Itu kalau mentalitas kelimpahan. Jadi kalau saya itu dimasakkan Bu Wena, dimakan Pak Adi, ini peluang saya berdana, gitu toh. Bukan Pak Adi ini masalah, harus dibinasakan. Kalau bisa tak buat waktu sarapan itu sibuk gitu loh, biar saya makannya tuh lebih dulu. Karena Pak Adi ini sumber masalah, kira-kira begitu. Nah lalu mentalitas berkelimpahan itu bisa memanfaatkan resource yang dia punyai seoptimal mungkin, bahkan resource ini yang sebetulnya nggak dibayangkan orang bisa dibuat sebagai sesuatu yang lebih. Orang yang mentalitas kelimpahannya itu bisa membuat ini sebagai sesuatu yang lebih. Bukan fokus pada yang nggak bisa diubah. Nah contohnya, kami tuh pernah bikin video bagaimana tetap punya mentalitas berkelimpahan saat pandemi. Video itu kami bikin skenarionya itu adalah orang miskin yang hidup di desa. Nah, orang miskin yang hidup di desa ini udah lansia, punya cucu. Nah, si orang ini kami bikin skenarionya adalah mengumpulkan percakain. Lalu percakainya ini dibikin masker. Nah, si lansia yang tua ini melibatkan cucunya bikin masker, melibatkan anaknya dan suaminya membagi-bagi masker ke orang desa. Nah, ini kan artinya nggak usah nunggu kaya toh. Kalau saya itu punya mentalitas berkelimpahan, saya bisa mengumpulkan perca, lalu saya bisa mengajak orang bikin masker dan dibagi-bagikan ke orang lain. Karena waktu itu harga masker mengerikan sekali. Nah, ini yang disebut mentalitas berkelimpahan. Terlepas dari kaya atau miskin, itu nggak ada kaitannya sama cara berpikir.
Nah, lalu orang yang punya mentalitas berkelimpahan itu optimis tentang masa depannya, apapun yang terjadi. Jadi saat pandemi ini pun optimis. Mau mati sekarang ya nggak apa-apa, saya itu optimis karena mungkin alam ini sedang menyeleksi yang nggak berguna. Nah, mungkin saya bagian dari spesies manusia yang di dunia ini tuh nggak berguna. Sehingga saat ini saya harus undur diri supaya orang-orang berguna itu bisa memperbaiki dunia. Kira-kira gitu. Nah, orang yang punya mentalitas terbatas itu selalu mundur ketika ada masalah. Nggak punya daya juang. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau lihat satu contoh orang muda yang namanya Butet Manurung. Dia itu sejak mahasiswa punya mentalitas kelimpahan. Meskipun kalau dalam wawancaranya itu dia nggak sadar betul apa yang dilakukan. Karena waktu itu dia cuman gini kok, pergi ke hutan, berinteraksi dengan orang-orang suku rimba itu. Saya akan mendapat petualangan yang menyenangkan. Jadi awal mulanya itu begitu. Ternyata setelah dia terjun ke sana, itu generativitasnya atau welas asihnya itu mulai tumbuh. Dan sampai sekarang dia berjuang untuk orang-orang itu dengan cari dana. Dan cari dananya itu nggak gampang ya. Dia mengatakan banyak orang itu memuji-muji, pemerintah itu juga senang gitu dengan dia. Tapi giliran masalah pendanaan mundur semua. Dia sampai sharingnya kayak gitu. Videonya Butet Manurung. Jadi setelah tahun ketiga di Rimba, aku menyadarin bahwa membantu orang rimba terus-menerus itu tidak efektif dan tidak sustainable. Jadi ada saat-saat di mana aku berusaha di lembaga konservasi itu berusaha untuk bilang bahwa yang harus kita lakukan tuh meningkatkan kapasitas orang rimba, bukan melawan semuanya atas nama orang rimba gitu. Sehingga intinya harus meningkatkan pendidikan kan, baca tulisnya nggak sesederhana itu. Tapi tidak bisa dipenuhin gitu. Jadi fokus mereka itu mempertahankan hutan, aku lebih memilih bahwa yang terpenting itu orangnya. Kalau orangnya selamat pasti hutannya selamat, seperti itu. Jadi mulailah aku terpikir ini untuk bisa mencapai itu aku harus keluar dari sistem yang lama gitu. Jadi mempertaruhkan semuanya ya, karena aku berusaha gitu melakukan keduanya dan tidak bisa. Jadi yakin bahwa ini adalah masalah HAM dan ini terjadi di mana-mana gitu. Kebanyakan masyarakat adat di Indonesia kan dibantuin aja sama orang luar. Aku ingin mereka bisa membantu dirinya sendiri gitu, melawan semua sendiri seperti itu. Itu terjadi tahun 2003 ya, setelah aku 4 tahun di tempat lembaga yang konservasi itu. Jadi sejak tahun 2003 aku dan teman-teman yang lain berlima tuh sudah sering memikirkan gitu, bahwa kita seharusnya fokus di HAM orang rimba melalui pendidikan ya, penguatan HAM melalui pendidikan. Dan kita tahu ini bukan terjadi di orang rimba aja, tapi di seluruh Indonesia gitu. Banyak sekali, walaupun masyarakat adat tuh mungkin cuma sekitar yang cara hidupnya mirip ya, mungkin hanya sekitar 2,5 jutaan orang, tapi kawasan hidup mereka tuh luas sekali gitu. Bisa berapa persennya Indonesia ya, 30% mungkin sama mereka karena mereka penjelajah gitu. Jadi mereka tuh sepertinya malah garda depannya pelindung alam gitu ya, tapi karena mereka nggak punya kapasitas, jadinya selalu menjadi korban lah, diambil terus tanahnya, dirusak terus lingkungannya. Jadi akhirnya kita juga bukan cuma kehilangan alam gitu ya, kita kehilangan ilmu-ilmu yang mereka selama ini turun-temurun, cara menjaga alam, cara obat tradisional, semua kearifan-kearifan kehidupan ya yang mereka punya dan kita enggak gitu. Kita kan sangat konsumtif dan sangat merusak. Jadi itu sebetulnya fatal menurut aku. Kalau yang aku pelajarin, yang justru aku pikir keuntungan besar ya, aku menjadi pemimpin organisasi sekarang karena aku sudah melewati semuanya gitu. Jadi sekarang menjadi direktur istilahnya gitu ya, aku punya tim yang di bawahku, misalnya guru-guru, aku sudah melewati apa yang mereka
alami ya, malah dalam banyak hal aku melewatin yang berat-beratnya gitu. Sehingga semua kesalahanku, semua kesulitan yang aku alami itu sudah bisa aku sistematiskan, istilahnya dibukukan jadi pelajaran buat guru-guru yang sekarang. Jadi mereka nggak harus mengalami kesulitan seperti aku dulu. Sudah tahu caranya gimana men-setting kurikulum. Kalau baru ketemu sebuah komunitas yang begini, kita bisa mengklasifikasi permasalahan mereka sehingga membantu mereka melihat dirinya sendiri ya, nggak kayak aku dulu gitu, nabrak gitu. Dan semua posisi ya yang aku sekarang temuin tuh aku alamin waktu diusir, waktu mentok di pemerintah, itu kelebihannya. Sementara waktu di tempatku dulu aku menjadi orang lapangan, sementara direkturnya tuh nggak pernah sekalipun tidur di hutan gitu ya. Jadi kalau kita berdebat nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau sekarang, dan yang satu hal lagi yang aku terapkan lagi, di sekolah itu menurut aku tidak kita bilang aku bos dan guru-guru ini pegawai, enggak. Jadi kita semua itu bos, punya program, bertanggung jawab sendiri, dan dia tentukan sendiri waktunya segala macam, karena kita kan kurikulum itu yang baku cuma baca tulis, yang lainnya semua di setting dan bersama-sama oleh si guru masing-masing sama masyarakatnya gitu. Jadi aku sama sekali nggak ada campur tangan apa, hanya cuma bisa kayak ngeliat terus malah belajar gitu ya, paling ngasih ide, tapi sama sekali nggak bisa turut campur gitu. Dan yang aku pikir aku sesalin mungkin sedikit ya, itu karena di dalam organisasi aku sekarang ini semuanya adalah orang-orang dari lapangan. Jadi tadinya nggak pernah belajar admin jadi belajar admin, mau nggak mau jadi belajar bikin web, mau nggak mau harus belajar lobby misalnya ya, fundraising, campaign, itu yang kita jadi terpaksa harus seperti itu karena organisasi kita bukan profit, nggak mudah untuk asal panggil orang dan ayo jadi admin kita, karena kita benar-benar volunteer. Jadi kalau ada duit mungkin kita bisa bayarin, kalau nggak gimana. Tapi kalau orang-orang yang memang passionate, mereka melakukan itu tanpa tanpa ada demand harus dibayar atau enggak gitu. Dan biasanya mereka nggak menggantungkan kepada sekolah, mereka punya hal lain yang bisa diandalkan untuk sebagai profit gitu ya. Terus yang lainnya lagi, aku mungkin seharusnya belajar bagaimana caranya mengkoordinasi sebuah tim untuk bekerja tapi semuanya sahabat karib. Jadi kalau ngambek bisa profesional gitu, bukan ngambek temen gitu ya. Walaupun keuntungan lainnya kita selalu seperti keluarga gitu, kita selalu tahu dalam kesulitan apapun kita disayang sama tim gitu ya, karena kebanyakan dari mereka ini justru dari kami justru berteman baik jauh sebelum kita ke rimba ya. Aku punya teman yang ini sekolah kan sudah 13 tahun, aku punya teman yang sudah 20 berapa tahun gitu ya, masih bersama-sama di sekolah gitu. Jadi itu keuntungan sekaligus kerugian, paling kayak gitu. Jadi sekolah itu cukup banyak yang mendukung ya, dan tahu bahwa itu penting gitu. Tapi kita dari tahun ke tahun, ini sudah 13 tahun kami selalu istilahnya kesulitan itu di dana, dan kita masih kesulitan nggak ngerti gimana caranya bisa beraudiensi atau berkolaborasi sama pemerintah, itu kita nggak tahu gimana caranya. Padahal saya sudah pernah dipanggil presiden, sudah pernah ke Diknas dipanggil berkali-kali menjadi pembicara, tapi setiap kali bicara kerjasama, setiap kali aku ingin cari celah seperti itu, selalu mentok gitu. Dan aku tidak strategis, mungkin karena di satu sisi aku bukan negosiator, dan sisi lain aku tidak tahu sisi bisnis bagaimana membangun itu ya. Dan di sekolah tidak punya resources seperti itu. Itu yang paling aku surprise. Kenapa ya kok tiap tahun aku harus cari cara bagaimana supaya sekolah bisa survive gitu. Gimana mungkin aku mengajarin komunitas survive kalau kami sendiri nggak survive kayak gitu ya. Secara lembaga. Tapi itu secara finansial, tapi kami nggak pernah tuh misalnya, aduh gimana ya, sampai pusing, sampai takut. Enggak, karena kita tahu biar nggak ada duit pun kita masih tetap bisa jalan. Untungnya tuh kan kalau program kayak gini, kalau misalnya ada guru ke lapangan,
duitnya kurang, udah kalau di situ aja dulu, ntar kalau dapet duit baru diokosin balik. Jadi pokoknya kan bisa hidup seperti Tarsan, karena kan masyarakat pedalaman itu kan ya makan dari di situ aja. Cuman jadi kita nggak bisa terlalu bisa ngembangin macam-macam program pengembangan kapasitas kayak gitu. Itu yang surprise yang lebih besar. Tapi kalau secara pribadi sebagai yang menjalanin sekolah gitu ya, positifnya aku sangat bangga sama semua volunteer yang pernah di sekolah. Mereka tuh kalau sudah selesai dengan sekolah gitu ya, banyak kan yang harus istilahnya melanjutkan hidup. Karena di sekolah itu kalau di lapangan minimal setahun, 2 tahun, ya istilahnya jadi nggak bisa kalau ingin berumah tangga atau mereka punya keinginan untuk mengumpulkan uang itu agak sulit gitu ya. Dan itu sangat nggak apa-apa gitu di sekolah. Biasanya karena mereka terbiasa di lapangan tuh mengandalkan diri sendiri, mengambil keputusan sendiri, banyak tekanan, kan kadang-kadang ketemu beruang harus gimana. Kadang-kadang ada yang meninggal di lapangan, penduduk mereka harus berkelana lagi, itu semua harus diambil dengan cepat keputusan. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat gitu di banyak lembaga-lembaga lain ya. Lembaga-lembaganya cukup besar dan lembaga-lembaga internasional. Sampai-sampai kadang-kadang teman aku yang posisinya cukup tinggi gitu ya, perlu tim itu suka ngontak, ada lagi nggak orang sekolah gitu, ada lagi nggak orang sekolah, macam-macam ya, World Vision, Save the Children, ada orang hutan segala macam. Itu biasanya mereka cukup diandalkan karena terbiasa, leadershipnya tinggi gitu, terbiasa dengan menyusun segala suatu project dari awal sampai akhir sendirian kayak gitu. Itu bikin aku surprise karena aku juga dulu melakukan itu ya, dan aku nggak pernah ngajarin betul-betul gitu di sekolah, tapi mereka semua bisa seperti itu aku surprise, bangga lah gitu. Dan lebih lagi itu karena terjadi juga di murid-murid kita, anak-anak rimba semua bisa memimpin dirinya sendiri, begitu mulai ngajar pasti akhirnya jadi guru juga. Ya itulah yang agak surprise-nya. Yang pertama, jangan suka mengkritik, tapi kritik diri sendiri dulu gitu ya, itu yang paling pertama. Terus kemudian keluar dari gadget, datang ke lokasi ya, sesuai minat masing-masing ya. Aku percaya setiap orang dilahirkan dengan mimpinya masing-masing gitu, dan pasti mimpi disertai sama talent ya. Aku bermimpi bekerja di hutan, pasti aku punya bakat cukup kuat gitu ya, jalan, terus cukup berani misalnya ya, mungkin bukan berani lah, iseng lah gitu. Tapi aku selalu percaya mimpi pasti disertai oleh kemampuan di mempertahankan mimpi itu gitu. Aku nggak punya kemampuan bisnis karena memang nggak diperlukan misalnya di hutan, tapi aku punya kemampuan lain sehingga bisa mengembangkan. Jadi ya kayak gitu, otokritik, menjadi diri sendiri lewat mengejar mimpi itu. Terus juga bukan konsisten kalau kita betul-betul mengejar mimpi itu pasti disengaja atau nggak disengaja langsung bermanfaat besar gitu. Karena kalau kita nggak ngejalaninnya dengan happy, otomatis tuh mau dibantu kayak gimana nggak akan bermanfaat gitu bagi orang, karena udah asem aja, nggak bisa menjadi seneng ya buat orang lain kayak gitu sih. Jadi semoga setiap anak muda bisa mengejar mimpinya dengan komit gitu, sehingga dia bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, terima kasih Pak Adi. Semoga tayangan video penutup itu sungguh menggugah kita dan memberi gambaran apa itu mentalitas berkelimpahan. Dan di akhir sharing saya ingin menutup dengan hasil penelitian. Ternyata anak-anak itu yang punya mentalitas berkelimpahan itu kecerdasannya bisa dikembangkan sangat optimal. Nah, yang kedua, ini Pak Adi yang limited dan unlimited itu loh Pak. Ternyata orang dewasa yang meyakini penuaan itu sebagai hal positif, paling enggak umurnya itu lebih panjang 7,5 tahun dibandingkan orang-orang yang punya pandangan penuaan itu adalah hal yang negatif. Semoga semua makhluk berbahagia. Iya. Seperti biasa kita dibuak-buak gitu ya, jelek gitu ya. Karena mempelajari sesuatu yang sangat bermanfaat dan sekaligus bisa melihat ke dalam diri sendiri
aku ini kurangnya apa. Itu harus benar-benar otokritik tadi, karena kalau kita nggak sadar bahwa kita kurang, kelihatannya sulit bagi kita untuk mau maju. Dan sudah dijelaskan dengan amat sangat gamblang oleh Bu Susan bahwa perlu sekali bagi kita untuk terus berjuang, karena tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau maju, ya harus mengembangkan hal-hal yang seperti tadi, merasa puas, merasa berkelimpahan. Kita bisa kok melakukan kebaikan. Bagaimanapun caranya, kita bisa kok, asal mau cari akal. Semoga apa yang hari ini kita pelajari membawa satu refleksi yang mendalam bagi kita. Life is limited. Jangka waktu ini limited. Maka jangan kita membuang setiap momen untuk hal-hal yang tidak berguna, karena so much to do. Begitu banyak sebenarnya yang harus kita lakukan, and so little time, dan begitu sedikit waktu yang kita punya. Waktu yang masih kita punya, mari dengan happy, seperti kata Butet tadi, dengan happy kita manfaatkan demi kebahagiaan kita dan kebahagiaan semua makhluk. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.